Tiap kali lu buka FYP TikTok atau Reels Instagram, pasti ada aja anak muda umur 20-an awal yang udah nyender di kap mobil sport warna mentereng, mobil mewah mereka, dan dia pakai jam tangan seharga nilai rumah KPR lu. Liburan Bali mungkin, terus ngomong ke kamera, dulu gue cuma kuli bangunan sih, sekarang penghasilan gue 1 miliar per bulan. Rahasianya apa? Gue nemu sistem rahasia, klik link di bio buat gabung kelas gue, begitu jeng-jengnya. Tapi awal-awal gue belum tahu, reaksi pertama gue pasti kayak, mungkin kita semuanya, reaksi pertama kita pasti insecure nggak? Kita ngerasa jadi manusia paling gagal di bumi ini. Tapi coba nyalain logic board lu sebentar. Pernah nggak lu nanya secara empiris, kalau dia beneran udah nemuin mesin pencetak uang rahasia nih, ngapain dia repot-repot ngajarin kita, lu, dan bikin iklan di YouTube buat jualan kelas seharga 300.000 per bulan atau 1 juta buat join di membernya. Yang VIP bisa brutal-brutalan harganya. Atau mungkin lu sendiri nih, ketika lu udah jadi orang yang kaya, penghasilan 1 miliar per bulan, apakah lu akan membuka kelas juga untuk mereka dengan seharga yang lumayan itu? Boleh nanti tulis kolom komentar ya. So, gua Maulana di episode ungkap. Episode ungkap kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan anatomi ilusi dari para influencer kaya mendadak. Kita bedah sistem marketing licik yang mereka pakai buat ngerampok mimpi dan isi dompet lo. Penasaran nggak? Kepo dong, karena kepo adalah kunci. So, let's go, welcome to Ungkap. Pertama, kita bedah ilusi visualnya. Kenapa mereka selalu pamer kemewahan yang brutal? Karena di dunia digital marketing ini adalah strategi yang namanya authority bias, bias otoritas. Otak manusia itu dirancang buat percaya sama orang yang kelihatan sukses. Ya nggak? Iya dong. Karena nggak mungkin lo ngelihat orang gembel, orang miskin gembel gitu, terus ngasih lo motivasi, ngasih lo ilmu tentang trading, sedangkan lo ngelihat mereka sendiri, ya lalu begitu. Ya kan? Kalau ada orang pakai jas mahal dan turun dari mobil Alphard, otak lu otomatis langsung mikir, wah, dia pasti pintar nih, gua harus dengerin dia. Ya nggak mungkin orang miskin tadi dong, pasti orang yang lebih kaya yang lu dengerin. Tapi pakai CEO mindset kita, mari kita cek validitas hartanya. Faktanya di balik layar, kemewahan 90% adalah property shooting, kebanyakan. Nanti lu bisa cari sendiri ya. Di luar negeri dan di Indonesia sekarang nih, ini udah banyak banget bisnis penyewaan jet pribadi cuy, cuma buat foto studio, penyewaan tas branded harian, penyewaan iPhone, sampai sewa supercar cuma buat bikin konten. Supercar, salah. Mobil mewah yang lo lihat di konten itu bukan bukti kesuksesan finansial mereka. Itu adalah biaya marketing, marketing expense. Yang mereka keluarin buat mancing lo masuk ke dalam jebakan bisnis mereka yang sesungguhnya. Nah, sekarang pertanyaan utamanya, kalau bisnis utama mereka bukan dari sistem yang mereka pamerin, dari mana asal uang miliaran mereka? Untuk menjawab ini, pakai logika sejarah ekonomi klasik, coy. The Gold Rush, era demam emas di Amerika tahun 1800-an. Waktu itu, ribuan orang berbondong-bondong pergi ke California karena mimpi pengen cepat kaya dari nambang emas. Ini gue bacain aja ya. Tapi fakta empirisnya, siapa yang beneran jadi miliarder di era itu? Bukan para penambangnya, bro. Tapi yang jadi miliarder adalah orang-orang yang jualan sekop, cangkul, dan celana jeans buat para penambang yang lagi halu itu. Ya, orang yang punya itu buat disewakan. Nah, sekarang di era digital ini, demam emasnya adalah mimpi jadi freelance sukses, bisnis online, atau kerja remote, gaji dolar. Dan para influencer ini adalah si penjual sekopnya. Mereka nggak kaya dari ngerjain bisnis mereka sendiri. Mereka jadi kaya karena jualan kelas, seminar, terus e-book yang mereka jual, dan mentorship pada lo semuanya. Di contoh nyatanya kayak sebelumnya ada Indra Kents, Doni Salmanan. Mereka kaya dari mana? Dari member-membernya. Terus sekarang yang baru-baru ada Timothy Ronald. Sama kasusnya juga. Jadi kayak polanya itu kayak gitu yang gue lihat. Jadi bisnis utama mereka adalah ya lu sendiri. Uang miliaran yang mereka pamerin itu adalah hasil dari ribuan anak muda polos yang nggak tahu apa-apa, yang patungan beli kelas online mereka seharga 500.000. Bahkan yang paling gila itu sampai 20 juta di kelas Timothy Ronald yang gue baca. Dan mereka dapat apa? Ya cuma ngikutin jalan dia aja. Los ya los, hilang ya hilang. Pernah nggak mikir sampai situ? Sekarang sih gue mulai mikir ke situ karena gue ngeliat polanya kayak gitu-gitu kayaknya. Terus gimana kalau ada yang protes, ngerasa ketipu karena udah beli kelasnya tapi dia tetap miskin. Nah, di sini dia ngeluarin
jurus manipulasi psikologi tingkat dewa. Survivorship bias atau bias bertahan hidup. Kalau lu cek landing page atau cek story mereka, pasti isinya testimoni orang yang berhasil. Makasih bang, berkat les atau berkat kelas abang, saya bisa beli motor, beli mobil, dadadadada. Lu dikasih lihat satu orang yang berhasil, tapi mereka nyembunyiin 999 orang yang uangnya hangus dan nangis di pojokan. Dan kalau lu komplain karena lu gagal, si influencer ini bakal muter balikin fakta yang nyerang psikologi lo. Lu baca deh kemarin kasus-kasus Timothy Ronald, atau lu lihat kasus Timothy Ronald, kayak gimana cara dia untuk nekenin member-member mereka yang gagal. Ada di podcast Denny Sumargo juga ada. Salah satunya mereka mungkin bakal bilang, lu gagal mungkin karena lu kurang usaha, lu gagal karena mindset lu masih miskin, lu kurang ikhlas belajar, bla bla bla. Ini adalah logika gaslighting sempurna, cuy. Kalau sukses itu karena kelas mereka gitu. Kalau gagal, ya itu salah lu sendiri. Heads I win, tails you lose. Nah sekarang let's be too incredible humble for a second, guys. Kenapa kita gampang banget ketipu sama fake guru ini? Jawabannya simple. Karena otak kita emang secara alami benci penderitaan dan mencintai jalan pintas atau instan kaya mendadak. Kita semua pengen cepat kaya tanpa harus ngelewatin proses berdarah-darahnya. Nah, influencer ini tahu kelemahan kita. Semua orang kaya itu pasti akan tahu kelemahan orang-orang miskin. Dan mereka menjual pil ajaib buat nyembuhin rasa males kita. Pokoknya lo lihat deh di TikTok, mereka jual kemewahan itu gimana caranya. Pasti lo disuruh beli bla 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 bla. E-booknya lah, aduh. Kadang gue sekali kena tipu, gue beli e-booknya ternyata isinya juga ya elah, bisa itu kita bikin pakai ChatGPT mah. Tapi ya gue masih salut sama orang-orang yang benar-benar jujur ngejualan e-book gitu. Tapi kalau buat orang yang emang cuma nyari duit dari orang miskin, lu ngambil uang dari orang miskin yang memang pengen kaya tapi lu ngejual ilusi, what the fuck is that? Jadi kita lanjut ya. Realita empiris di dunia bisnis yang sebenarnya itu ngebosenin banget, bro. Kekayaan sejati itu nggak dibikin sambil joget-joget di depan lampu. Kesuksesan itu dibikin dari meeting yang membosankan. Baca spreadsheet Excel sampai mata perih, revisi proposal berkali-kali, dan nangis gara-gara server down di tengah malam. Nah, sukses yang real itu butuh waktu tahunan, bukan dari ikutan webinar 2 jam langsung jadi pengen kaya, langsung pengen jadi kaya. Jadi jangan gampang ketipu lah. Lu sekarang kalau udah nonton video ini, please lihat polanya dulu ya. So, jadi apa blueprint kita ke depan biar dompet dan otak lu aman? Sederhana, coy. Berhenti mendewakan hasil instan. Jangan terlalu mikirin hasil instan, bla bla bla, yang kayak gitu lah. Jangan mikirin pengen cepet kaya. Berhenti, ya, stop. Kalau ada orang yang nawarin rahasia cepet kaya modal receh, lari, cabut. Siapa tahu itu MLM. Kalau sistem itu beneran magic, dia nggak bakal nge-share ke lu. Dia bakal simpan sendiri. Kalaupun dia mau buka kelas dengan harga mahal, ya lu lihat dulu track recordnya, terus lu lihat dulu validitas hartanya, ya lu lihat dulu bio mereka lah. Jangan langsung asal-asalan ikut mentang-mentang dia influencer dengan banyak followers langsung nyebur, langsung ikut nyemplung. Jangan, cek. Kalau udah banyak banget review dari orang-orang tentang orang ini dan dia memang benar-benar mengajarkan suksesnya gimana tapi nggak secara instan, ya boleh lu ikutin. Yang penting lu harus benar-benar cross check lagi dah. Dan kalau ada yang kelas-kelas memang cuma bodong-bodongan ya, jadi uang yang mau lu pakai buat beli kelas manipulatif itu mending lu pakai buat beli buku dari pakar aslinya, memang benar-benar yang asli lah. Langganan tools produktivitas atau jadiin modal buat ngebangun project kecil-kecilan lu sendiri, apapun itu. Pengalaman gagal dari praktik langsung itu harganya jauh lebih mahal dari sertifikat PDF abal-abalan. Gimana, setuju nggak sekarang sama pendapat gue? Kalau setuju boleh subscribe ya guys ya, please. Nah sekarang gue penasaran nih, lu atau temen lu pernah nggak sih kejebak beli kelas online, seminar, atau ikut komunitas influencer flexing yang ternyata isinya cuma zong dan motivasi kosong doang? Teman, gobloknya sih gue pernah ikut MLM anjir, 700.000 modal. Itu juga zaman SMA, emang masih bego-begonya. Harus hati-hati buat deh nih sekarang, anak-anak zaman sekarang gampang ketipu soalnya. Coba drop pengakuan dosa lu atau kesalahan lu di kolom komentar semuanya kalau lu pernah ikut investasi atau kelas-kelas bodong kayak gini. Mari kita edukasi circle kita di kolom komentar, coy, biar semua tahu ya. Dan kalau lu ngerasa pikiran lu makin ke-upgrade, makin imun dari manipulasi marketing dan siap kerja keras di jalur yang bener habis nonton episode lengkap kali ini, wajib banget buat lu semuanya tekan
tekan tombol like dan subscribe pastinya. Nyalain loncengnya biar Logic World lo selalu terupdate. Dan share video ini ke teman tongkrongan lo biar nggak gampang kemakan iming-iming cepet kaya atau kaya instan. What the hell is that? Pengen kaya? Ya kerja. Itu juga butuh tahunan buat jadi kaya. So, gue Maulana guys. Thanks a lot. Tetap kritis, stay logical, stay humble, dan raih sukses lo pakai keringat lo sendiri. So, thanks a lot for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. And gue cabut. Peace out.